Ini tadi ya, saya ulangi yang lampu spot ya, ada yang model track, ini yang biasanya dipakai kalau misalnya ada pameran atau apa ya, misalnya mau di spot ke dinding yang ada lukisannya, kemudian ada kalau di toko fashion dan sebagainya ya, mana-mana yang mau disasar dengan lampu spot ini agar objek itu jadi tampil menarik. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini spot-spot yang dia mengarah pada dinding, dia menghendaki ada apa ini kayak efek tertentu ya pada bidang ini yang berupa pencahayaan semacam ini. Sebalik apa yang di sebelah kiri ini dipadu dengan semacam ya dinding, ada kayak jalan selasarnya ke sana, kemudian lampu-lampu ini seperti halnya juga kalau ada lewat jalan itu ya, ada toko atau rumah tinggal atau apa yang depannya ada taman khusus apa-apa, dia memasang lampu spot yang ada di bawah, dia tidak menerangi lokasi sepanjang ini dengan lampu-lampu yang terang secara umum, tapi ada objek tertentu yang diharapkan dia bisa memamerkan tadi poin yang memang disasar dia untuk ditonjolkan ya dengan spot ini. Kemudian seperti yang ada ini juga spot warna-warni ini yang biasanya nanti kalau apa ini di stage ya panggung dia bisa sana ke sini warna-warni dan sebagainya dicampur dengan lampu yang berputar itu ya dengan warna-warni seperti ada di disco itu. Ini beragam lampu yang kategorinya masuk pada spotlight. Ya. Ini. Kemudian jenis yang apa ini? Oh ini di bawahnya. Oh ini masih ini tadi ya, jenisnya masih spot semua ini. Ya. Dan tadi ini yang juga dia bisa bergerak dengan dinamis cahayanya ya, kemudian ada warna-warni ini. Ini untuk memeriahkan, andaikan ada panggung pentas ya, musik atau apa. Ini tadi spot tapi tidak dari bawah, tapi dia spot dari atas ya. Yang memberikan ini ya aksen pada jalan setapak ini, jalan dengan model apa ya, kayak bisa dari apa artificial stone atau dari beton atau apa, yang jelas dia hanya ingin ada sesuatu yang menarik lah di situasi yang semacam ini. Kalau ini pencahayaan khusus yang diarahkan dikombinasi pada outdoor untuk tanaman ya. Oke. Wall lamp. Ya, wall lamp ini lampu untuk dinding. Ya, lampu untuk dinding berbagai jenis ya, tergantung koleksi-koleksi yang didapat maupun dengan tujuan apa memasang wall lamp, misalnya kapan dengan jenis yang ini ya, kapan dengan jenis yang kedua, ketiga ya, kapan dengan model ada kerangkanya ya, kemudian lampunya diberi penutup kayak armatur juga. Ini mungkin kalau melihat bentuknya ini pada rumah-rumah yang apa mungkin agak tradisional atau khas tertentu ya yang memang cocok dengan model lampu yang semacam ini ya. Jadi inilah ini seperti yang pengeterapannya seperti di sini ya, ini cahayanya nampaknya dia ke atas dan ke bawah, ada yang hanya ke satu arah. Kalau ini sama-sama wall lamp tapi dia juga dengan armatur tertentu ya, dengan punya efek dengan ditutup semacam ini, pencahayaan yang tercapai semacam ini. Ini juga jenis lampu dinding ya, dengan model ya ada satu bola lampu ya yang ditopang dengan semacam stick pendek gitu ya. Kalau ini sifatnya cukup panulah, jadi semi formal gitu ya. Dia biasanya pada koridor tertentu apa berderet-deret panjang gitu. Kalau ini melihat ada tangkainya yang bisa movable ya, bisa digoyang sana sini.
ini ditaruh dengan misalnya di bawahnya ada objek apa yang bisa ini beda soalnya dengan ini ya. Jadi yang ini dengan tangkai ya atau stick ini dia bisa digeser sana ke kanan ke kiri ya, ke atas ke bawah, bisa dimanfaatkan untuk objek yang memang spotnya berganti-ganti ya, tidak hanya pada satu dan tidak menggunakan penerangan umum, tapi spot yang bisa diarahkan kemana tujuannya atau hal apa yang diperlukan untuk diberi penerangan khusus tadi ya. Ini ragamnya, ragam-ragam yang lain ya dari lampu wall lamp tersebut. Masih sama wall lamp ya, dengan ragam yang lain ya, bentuk beda. Kalau ini dengan warna-warni ya, yang kanan ini nempel di dinding, tapi tinggal yang dimaui efek cahaya apa, warna apa yang dikehendaki. Ya di sini ini sepertinya kayak gayanya langgamnya kan langgam yang semi tradisional ya, mungkin ditaruh di resto-resto yang mungkin dari bangunannya dari kayu, kombinasi bambu atau apa, mungkin dengan menempel semacam ini lebih cocok. Juga yang itu kayak resto yang bergaya country ya, itu kan juga hiasan lampunya biasanya lampu apa, lampu pedati itu ditaruh di kolom depan ya, atau pada dinding teras depannya atau di mana, yang intinya menyesuaikan dengan gaya atau langgam dari bangunannya tersebut. Gaya country, pintunya pintu angin ya, yang kalau orang masuk bisa langsung buka, tutup sendiri, yang otomatis itu ya, bisa goyang itu, kayak di pintu-pintu kalau Anda melihat film-film koboi ya. Jadi ini masih jenis-jenis lampu-lampu yang menempel di dinding dengan segala variannya ya. Jadi ini, tapi kesannya sebetulnya kalau yang semacam ini seperti bukan menempel di dinding ya, karena dia nempel di dinding memang. Tapi seperti yang tadi yang pakai tangkai yang panjang tadi bisa digoyang-goyang kan, seakan-akan fungsinya sudah bukan wall lamp ya, karena dia sudah jaraknya sudah jauh. Tapi wall lamp yang orisinil ya yang seperti ini ya, wall lamp yang langsung nempel, kemudian cahayanya memendar langsung kayak ini itu ya. Ini wall lamp yang tapi ya tidak apa-apa, jenisnya tetap, karena dia menyala, lampu ini dia nempel pada dinding. Seperti ini prinsip sama, hanya beda armaturnya ya, penutup lampunya. Karena ini memang menghendaki pendarahan cahaya yang seperti ini. Yang ini pun juga punya misalnya warna jadi redup ya, dengan cahayanya ditutup, yang hanya bisa memancarkan misalnya sinarnya yang tadinya 100% jadi tinggal 40 atau 50%-nya ya. Ya ini semi kali ini ya. Ini lampu nempel di dinding, tapi dia punya penutup ya, berarti memang efeknya dia cahayanya tidak ke atas, jadi ke bawah. Jadi ini punya sedikit karakter dia untuk mengarahkan ya, yang kalau yang spot kan yang mengarahkannya jelas banget, tapi kalau ini dia semi ya, jadi nempel, tapi dia juga ada penutup dari atas. Jadi tidak mendaki cahayanya terbagi ke atas, khusus semua bawah. Ini standing lamp, ya. Sesuai namanya, jadi apapun dia punya stand ya, punya tonggak, punya tiang. Ya. Makanya dia masuk dalam kategori standing lamp. Seperti ini pun juga nampak ya, meskipun ya, tadi kan ada standing lamp yang lampunya memang hanya satu, tapi juga ada standing lamp yang sifatnya ini karakternya karakter apa? Kalau orang untuk ini loh, dekoratif ya, untuk dekorasi. Jadi mungkin di dalam satu pameran atau apa ya, nanti ada sudut tertentu, ada benda apa, kemudian ada lampu semacam ini ya.
ada dikombinasi dengan hal-hal yang memang bersifat dekoratif untuk membuat daya tarik dari dalam suatu ruangan. Ini standing lamp biasa ya yang sudah sering kita dapat, yang lain-lain ini variannya semacam ini kan sudah banyak kita temui ya. Ini juga kakinya 3, kalau ini 1 tapi di atas dia bercabang, jadi punya 3 lampu ya. Makanya ini kan tinggal tergantung tadi fungsinya seperti apa, tapi juga bagaimana cocok dan tidaknya dengan ruangan tersebut. Justru Anda nanti menilai ya, membuat semacam, jadi jangan asal nanti di tugas Anda nanti ya, misalnya di menempatkan lampu-lampu jenis lampu ya, layout tata letak pada denah, jangan nanti ketemunya misalnya kurang nyaman ya, seperti contoh inilah ya. Coba Anda selaku arsitek, Anda nilai ini ada furniture apa, di sini apa, dengan lampu yang semacam ini kelihatannya nyaman apa tidak, gitu ya. Dan secara estetika bagus apa tidak ini Anda bisa menilai dan Anda sendiri yang nanti menentukan ya, saya buat seperti ini, saya buat seperti itu, karena memang Anda punya selera-selera yang masing-masing beda. Tapi paling tidak ada macam norma ya, semacam aturan bahwa siapapun yang membuat itu ya, tapi pasti akan inilah terjadi semacam penilaian umum ya. Jadi kalau memang kurang baik atau kok proporsinya tidak enak, itu pasti orang juga akan tahu ya. Seperti inilah, bandingkan ruang ini misalnya saja dengan ruangan dengan tataran semacam ini beda, mungkin elegan yang mana Anda bisa nilai. Anda nilai lagi dengan semacam ini, kombinasikan kursi semacam ini dan ini ya, cocok yang lebih cocok mana ini dengan ini ya, serasiannya dan seterusnya ya. Jadi semua tergantung tadi ya, ini perlu juga ya untuk membuat sesuatunya menarik itu juga tidak serta-merta ya. Jadi Anda dengan membuat, mendesain, nanti Anda jangan terburu-buru ya kalau nanti Anda membuat apapun perencanaan, baik itu PA5 kayak tata ruang dalam, tata ruang luar atau apapun ya, itu kalau sudah plotting gitu ya, nanti coba setelah gambar itu dilihat lagi. Ada yang janggal, ada yang kurang nyaman, di proporsi dan sebagainya. Maka nanti kalau membuat gambar denah atau gambar tugas keduanya nanti ya, tugas besarnya ini, nanti di potongan, penampang potongannya saya minta nanti ada ukuran, jadi ketinggian, misalnya lampu gantung LG1, oh dia digantung pada posisi misalnya jaraknya dari plafon 40 cm. Ada yang mungkin ditarik lampunya agak turun ke meja karena di situ spot pada area objek, misalnya apa ya, suseki atau benda apa atau patung apa itu, oh ketinggiannya dari pel lantai misalnya hanya 1,20 meter, penggantungnya panjang, tergantung kebutuhan ya dari masing-masing itu tadi. Ini jadi masih lampu apa, stand ya, jadi standing lamp, ini jenis yang lain lah. Di sini kan dengan armatur yang semacam ini beda ya, yang di atas ini dengan yang satu ini juga dengan armatur seperti ini dicapai ternyata ada bayang-bayang tengah lingkaran seperti ini pada bidang tersebut ya. Ini harapan daripada si desainer tersebut. Jadi memang ini yang diharapkan, ada tidak percayaan full satu ruangan itu rata sama, tapi ada yang capaian atau pandangan ya yang semacam ini tercapai. Tapi memang beda-beda dalam tadi mengaplikasikan berbagai jenis lampu pada pada objeknya. Jadi objek ruangannya itu sendiri dia pada posisi seperti apa ya, dan disesuaikan dengan karakter dari ruangan tersebut. Ya. Oke.
seperti ini misalnya, ya ada sofa, ada lampu semacam ini kan juga kesannya kan ya khusus gitu ya, ada menimbulkan suasana tertentu ya. Ini memang Anda kuliah di arsitektur ini ya, jadi tidak sekedar sebagai, bedakan dengan Anda misalnya jadi ini engineer civil engineering itu beda ya, dia lebih ke arah konstruksi ya, berarti karakternya juga kurang, istilahnya kaku, di sana itu rigid, kuat gitu. Tapi kalau di arsitektur enggak ya, jadi justru di sana bagaimana harmoni ya, keselarasannya, bagaimana proporsi, ritme dan sebagainya, di arsitektur sangat-sangat dituntut ya untuk kepekaan Anda. Jadi tolong nanti mulai ini ya, belajar estetika itu sambil jalan. Sekarang lampu LED ya, LED ini dia memang hanya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya ini tadi. Ya, dia tidak diekspos daripada bentuk lampunya itu sendiri, hanya efek cahayanya yang didapat ya. Dia bisa pada misalnya tepian plafon atau pada penurunan plafon tertentu ya, efek cahaya pada ini deret semacam ini ya. Di sini pada garis-garis anak tangga supaya orang yang menginjak anak tangga ini jelas ya. Jadi dia meletakkan mungkin di dinding maupun di plafonnya hanya tidak begitu tidak begitu memberi penerangan yang jelas, tapi dilangsungkan pada penginjaknya ini ya. Ketika penginjak dia ada pencahayaan. Jadi ini fungsi efek kanunya saja, cahayanya yang diharapkan. Ini lampu gantung ya, jelas dari namanya jelas dia digantung. Tadi saya sudah nyinggung sedikit, ada yang penggantungnya panjang, ada yang penggantungnya pendek, tergantung. Tipenya pun sekarang beragam ya di toko-toko ya. Anda kalau di Istana Lampu itu jalan-jalan melihat itu ya, macam-macam, termasuk dimensi skalanya. Skalanya juga beragam. Karena apa? Karena ini skala beragam ini menuruti tuntutan baik itu strata ya, siapa yang membeli, untuk ruangan apa dan di mana dia nanti diletakkan ya. Sekarang sudah dipenuhi dengan tadi berbagai ragam tipe, kelas sampai konsekuensi logisnya ya akhirnya ke harganya ya. Jadi harganya pun juga akan menyesuaikan ya. Lampu gantung di rumah kita misalnya, di rumah saya, lampu gantung ini pasti ya menyesuaikan dengan ruang tamu saya. Tingginya ruang seperti apa, nanti besarnya lampu, terus saya gantung setinggi berapa, itu pun juga kita lihat supaya di ruangan tersebut tidak janggal. Setelah itu, misalnya saja ruang atau lampu gantung di restoran yang besar misalnya, itu juga pasti akan lampunya tipenya lain, ya, juga dimensi atau besarannya lain. Juga lampu yang ada di ini, saya pernah masuk kebetulan malam hari juga di ini Wisma Perdamaian, wismanya gubernur itu yang ada di dekat Tugu Muda. Itu juga lampu gantungnya ya besar ya. Juga misalnya masuk di kayak bangunan-bangunan peribadatan kayak masjid yang besar atau apa, itu juga kalau ada lampu-lampu tertentu juga pasti skalanya akan menyesuaikan dengan besarnya ruangan tersebut. Maka nanti tolong kalau membuat tatanan lampu nanti pada denah juga tolong misalnya ada 3 lampu gantung ini misalnya yang diikat dalam satu ini, misalnya dia taruh di atas meja bar atau apa, ya silahkan nanti tergantung cocoknya yang mana, tipe yang mana yang akan Anda gunakan ya. Ini ya, saya pasang itu beli apa dulu ya, roti boy atau apa itu,
plafon yang di sini diturunkan, kemudian ada lampu ini yang digantung cukup rendah. Gitu ya. Ini kan hanya, jadi sekali lagi tidak sekedar untuk fungsi pencahayaan, tapi juga untuk estetika sebuah ruangan. Ini selalu saya ingatkan supaya nanti jangan terjadi lagi, pernah ada tugas, pokoknya lampunya ya sudah, itu aja lampu pijar biasa, dari teras sampai ke WC, kamar mandi sama, hanya beda sedikit apa gitu. Bukan itu nanti yang diharapkan dari tugas ini ya. Jadi, dan juga jangan terlalu sederhana. Kemarin ada yang buat apa ya, resto, tapi kok hanya yang diajukan itu ruangnya simple banget, makanya saya suruh nambah, coba restonya ditambah dengan yang outdoor, yang bisa nanti di luar. Berarti outdoor kan ada tamannya, nanti lampunya bisa lebih beragam. Jangan hanya misalnya ruangan untuk fotokopi, hanya ada satu tipe lampu lah, yaitu bukan dalam arti kita belajar, nanti kita memasang atau mengaplikasikan lampu ya. Ini sekarang ragam lampu gantung ya Pak ya, Anda melihat samping materi dari pembelajaran ini juga ada yang ada di atas tangga dan sebagainya, itu kan sekarang kan sangat-sangat beragam ya lampu gantung ini.